Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Rahman di Mobile Official. Di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan dan masa depan sawit di Indonesia, khususnya untuk tahun 2025. Seperti apa teman-teman ya? Saya pun penasaran seperti apa. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan dulu sejarah kelapa sawit teman-teman. Oke, kita langsung saja. Menurut Wikipedia, kelapa sawit yang nama ilmiahnya adalah Elaeis guineensis bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini merupakan tanaman asli dari Afrika Barat dan Afrika Tengah. Di Indonesia, sejarah kelapa sawit berawal dari 4 biji kelapa sawit yang dibawa oleh Dr. D.T. Preissy. Masing-masing 2 benih dari Bourbon dan Mauritius, dan 2 benih lainnya berasal dari Hortus botanicus, dan 4 biji kelapa sawit tersebut kemudian ditanam di kebun raya Bogor yang ketika itu dipimpin oleh Johannes Elias Tesiman dan berhasil tumbuh dengan subur pada tahun 1853 atau 5 tahun setelah ditanam. Pohon kelapa sawit di kebun raya Bogor menghasilkan buah dan biji-biji kelapa sawit. Kemudian disebar secara gratis. Biji-bijinya itu disebarkan di seluruh Indonesia termasuk Sumatera pada tahun 1875. Dan mungkin kita juga kurang mengerti ya teman-teman, hasil sawit itu apa aja sih selain dari minyak goreng, nabati dan sebagainya. Apa aja hasil-hasil dari buah sawit itu sendiri. Buah sawit itu dapat menghasilkan ataupun dapat diolah menjadi coklat dan selai coklat. Yang nomor 1, yang nomor 2 dapat diolah menjadi lipstick. Yang nomor 3 dapat diolah menjadi margarin ataupun mentega. Yang keempat menjadi sabun. Yang kelima menjadi kue kering. Yang keenam menjadi mie instan. Dan selanjutnya produk sawit itu seperti sampo, biodiesel, deterjen laundry, dan roti dan kue. Apa aja yang bisa mengganti minyak kelapa sawit teman-teman? Yang salah satunya pengganti minyak sawit itu bisa minyak wijen teman-teman. Yang nomor 2 minyak kelapa. Yang ketiga minyak canola. Oke, yang 4 minyak alpukat. Yang kelima minyak zaitun. Yang keenam minyak bunga matahari. Yang ketujuh minyak kacang teman-teman. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang hasil ekspor terbesar minyak kelapa sawit teman-teman. Negara-negara yang terbesar mengekspornya gitu teman-teman. Yang pertama adalah posisinya Indonesia dengan volume minyak 43 juta ton. Yang nomor 2-nya adalah Malaysia dengan minyak sawitnya 20.700 juta ton. Ketiganya ada Thailand, minyak sawit yang dikeluarkan adalah 3 juta ton. Yang keempat Kolombia 1.680 ton. Yang kelima Nigeria 1.015 juta ton. Yang keenam Guatemala dengan banyak 852.000 ton. Yang ketujuh Ekuador dengan minyak sawit sebesar 630 juta ton. Yang terakhir ada Papua Nugini teman-teman ya, dengan sebanyak minyak sawit 630.000 ton. Dengan Indonesia di posisi utama dan banyak negara yang mengekspor kelapa sawit, minyak kelapa sawit di luar. Jadi akankah kelapa sawit di Indonesia ini akan tetap menjadi nomor 1 di masa akan datang? Teman-teman, kita belum tahu. Oke, kita akan membahas dulu riwayat kelapa sawit untuk saat masa lalu dan masa sekarang teman-teman. Oke, yang pertama kita mengutip laporan Time Toast pada 1 Januari 2007. Organisasi PBB mengatakan produksi minyak sawit sebagai penyebab utama deforestasi di Indonesia, di mana pembakaran liar dan penanaman kelapa sawit lazim terjadi di 37 dari 41 tanaman nasional. Oke, jadinya itu dari PBB ya teman-teman. Jadinya dampak dari deforestasi ini tentunya tidak kecil, mulai dari berkurangnya hutan primer, hutan yang belum pernah disentuh manusia, punahnya spesies yang dilindungi, dan keanekaragaman hayati, serta pemanasan global. Hal ini jelas mengkhawatirkan mengingat hutan Indonesia merupakan salah satu paru-paru dunia. Oke teman-teman, sampai sini paham ya, bahwa hutan di Indonesia itu adalah salah satu paru-paru dunia yang bisa menetralisir lapisan-lapisan yang ada di bumi ini teman-teman. Contohnya mengurangi dampak-dampak dari menipisnya lapisan ozon dan segala macamnya. Di sini akibat PBB menyatakan itu, pada April 2017 Parlemen Eropa mengeluarkan resolusi
untuk menghapuskan dan melarang penggunaan bahan bakar hayati ataupun biofuel. Di sini Eropa sudah mulai melarang menggunakan bahan bakar hayati ataupun biofuel yang terbuat dari minyak sawit, teman-teman. Jadinya benua Eropa itu melarang untuk menggunakan minyak sawit, teman-teman. Menurut The Converse Station, larangan itu dapat mengurangi permintaan minyak sawit, teman-teman. Jelas karena benua Eropa itu sudah melarang penggunaan minyak sawit, teman-teman. Uni Eropa telah memutuskan bahwa 10% bahan bakar transportasi pada tahun 2020 harus menggunakan bahan bakar terbaru seperti biodiesel. Nah, itu teman-teman, itu sudah kebijakan di Eropa pada 2020. Namun mereka juga melarang tanaman tertentu seperti minyak kelapa sawit untuk digunakan dalam pembuatan biofuel. Mereka lebih menyarankan penggunaan bahan seperti kedelai dan repeset, teman-teman. Jadi pihak Eropa itu benar-benar melarang, teman-teman. Pada 2017 sampai 2020 itu dia sudah melarang gitu, teman-teman. Jadi bagaimana nasib negara-negara yang pengekspor ataupun yang penyuplai minyak sawit, teman-teman? Gimana nasibnya ke depan? Sayangnya beberapa pihak merasa langkah yang diambil UE ataupun unit Eropa ini akan merugikan, teman-teman. Benar, karena kebanyakan negara yang lumayan bergantung kepada sawit itu banyak sekali. Karena bisa meningkatkan harga pangan global dan akan sangat merugi rumah tangga berpenghasilan rendah, dan juga kekhawatiran akan membuat lingkungan semakin rusak karena pembuatan negara-negara yang mengembangkan produksi minyak sawit berkelanjutan. Di sini menjelaskan bahwa sangat dirugikan ketika Eropa itu mendeklarasikan hal tersebut, karena banyak sekali petani-petani sawit yang akan kebingungan nanti akhirnya, teman-teman, karena penurunannya permintaan sawit akan mengurangi ataupun mengakibatkan dampak-dampak yang tidak diinginkan seperti kesejahteraan masyarakat yang memiliki ekonomi rendah dan segala macamnya, serta membuat produsen minyak kelapa sawit mengalihkan ekspor ke pasar yang memiliki lebih proses pengecekan dan keseimbangan lingkungan. Lebih parah lagi, larangan penggunaan minyak kelapa sawit UE yang dirancang untuk melindungi hutan tropis ini justru terancam merusak mata pencaharian petani penghasil kelapa sawit di Indonesia sendiri. Kelapa sawit, teman-teman. Oke. Di Indonesia sendiri, minyak kelapa sawit dibudidayakan oleh lebih dari 4 juta petani kecil, mempekerjakan lebih dari 7 juta pekerja di seluruh rantai pasokan, dan pada tahun 2017 ekspor memberikan kontribusi lebih dari US dollar 23 miliar kepada perekonomian negara, teman-teman. Itulah berjasanya tanaman sawit ini bagi Indonesia sendiri, teman-teman ya. Pada tahun ini Eropa menerbitkan Delegated Regulation yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive 2 ataupun disingkat dengan RED II, di mana kelapa sawit dianggap sebagai komoditas yang berisiko tinggi terhadap perusakan hutan, teman-teman. Nah, dari situ kita tahu bahwa memang benar-benar Eropa ingin memberhentikan minyak-minyak ataupun produksi-produksi yang berasal dari tanaman kelapa sawit, teman-teman. Lebih lanjut lagi, pada awal pekan ini Komisi Uni Eropa mempublikasikan jurnal Uni Eropa yang di dalamnya disebutkan bahwa impor biodiesel bersubsidi dari Indonesia telah mengancam kerugian material pada industri Uni Eropa. Akibatnya, pemerintah Uni Eropa berencana mengenakan bea masuk terhadap biodiesel domestik. Langkah ini semakin menyudutkan Indonesia dan negara-negara produsen minyak sawit. Oleh karena itu, hingga saat ini pemerintahan Indonesia terus melakukan pendekatan dengan UE untuk mencari solusi bagi masalah ini. Bahkan pemerintah Indonesia sangat tidak segan membawa masalah ini ke Organisasi Perdagangan Dunia ataupun disingkat dengan WTO jika diperlukan. Secara terpisah, pemerintah Malaysia melalui Perdana Menteri Malaysia Motahir Mohamad juga menyampaikan keberatan atas keputusan UE. Mahathir menyebutkan kebijakan larangan sawit di Eropa merupakan bentuk penjajahan baru yang akan dilakukan oleh benua biru. Jadi gimana nasibnya ke depannya nih, teman-teman? Nasib kelapa sawit ke depannya, teman-teman. Apakah masih bisa seperti saat ini, teman-teman? Oke, kita lanjut lagi kesimpulan dari akhir semua ini. Dari Jakarta, Warta Sawit Indonesia, Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan LPEM FEB Universitas Indonesia, Halimatus Syadiah, dalam diskusi daring kebijakan biodiesel untuk siapa, Rabu 18/11/2020. Alim menjabarkan melalui skenario tersebut, maka estimasi lahan kelapa sawit untuk memenuhi kebutuhan biodiesel masing-masing 3% dan 39%.
dan 70% dari luas lahan produktif sawit 13.356.211 hektar. Kementan 2019. Untuk memenuhi skenario 3, skenario yang paling tinggi B50 tahun depan, itu sebenarnya kita sudah menanamkan 5 juta hektar yang akhirnya itu akan diperlukan sekitar 3 tahun untuk tumbuh, kata Alin. Skenario di 2020 mestinya ada penambahan 1,69 hektar, 1,30 hektar di 2021 dan 1,11 hektar di 2022. Ini hanya untuk memenuhi kebutuhan sampai 2025, kata Alin. Sudah jelas ya teman-teman, dari simpulan yang didefinisikan oleh lembaga ekonomi ataupun Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan LPEM dari Universitas Indonesia, bahwa 2025 sawit masih akan normal, bahkan bisa sangat dibutuhkan atau bisa memiliki rating yang tinggi untuk pasar ekonomi, teman-teman. Itu pada tahun 2025 karena sudah dijelaskan oleh Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan. Jadi di sini kita untuk saat ini kita bisa lega dulu karena dari pengamatan Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan itu dia sudah menganalisis data sehingga mendapatkan hasil bahwa pada tahun 2025 kita masih perlu melakukan penambahan untuk lahan kelapa sawit, teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan ekspor ataupun kebutuhan negara-negara lain untuk minyak kelapa sawit, teman-teman. Jadinya kita masih bisa lega dan kita masih bisa tenang bahwa kelapa sawit 2025 itu masih bisa terjamin, teman-teman. Oke, itu saja pembahasan tentang masa depan kelapa sawit, teman-teman. Jika teman-teman suka video-video kayak gini, silahkan tulis di komen apa aja yang kita akan bahas nanti. Dan jika teman-teman ingin mendukungnya, silahkan subscribe. Kita akan membahas tentang apa saja yang ada di Indonesia, pertanian, teknologi, politik, dan sebagainya, teman-teman. Dan jangan lupa juga di-share karena ini adalah hal yang harus kita ketahui dan kita sharing kepada masyarakat sekitar dan teman-teman kita agar kita tetap tahu informasi bagaimana prediksi yang akan datang, teman-teman. See you next time dan see you di video selanjutnya. Bye bye.